Kedua mempelai yang berbahagia dan semua jemaat Tuhan. Salam. Salam. Setiap orang, siapapun dia hidup dengan memikul tanggung jawab. Di rumah, di gereja, di tempat dia bekerja, di sekolah, di kantor. Kalau dia pergi berjualan ke pasar, pergi menangkap ikan di laut, pergi ke rumah pemotongan hewan, di mana-mana setiap orang memikul tanggung jawab. Ada yang kita sebut mudah, ada yang kita sebut berat. Tetapi baik mudah tanggung jawab itu maupun berat, tanggung jawab itu tetap harus dipikul. Orang yang bersedia memikul tanggung jawab disebut orang yang bertanggung jawab. Tapi dia yang melepaskan tanggung jawab, dia disebut lari dari tanggung jawab. Kalau begitu bagaimana dengan tanggung jawab suami dan istri? Apakah dengan status itu tanggung jawab akan semakin ringan karena dua orang memikul bersama-sama oleh sebab dua menjadi satu? Ataukah sebaliknya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, segera sesudah penumpangan tangan sebentar, Novita Welmince sudah sah sebagai istrinya Robert, dan Robert sudah sah sebagai suaminya Novita. Dalam status yang demikian, maka bertambah pula tanggung jawabnya. Tanggung jawab sebagai istri itu sama dengan tanggung jawab sebagai suami. Tidak ada satu yang memikul lebih berat dari yang lain, atau tidak ada satu yang memikul lebih ringan dari yang lain. Dalam perannya masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, keduanya memikul tanggung jawab yang sama besarnya, sama beratnya, dan sama rasanya. Kenapa sama? Karena rumah tangga ini adalah rumah tangga bersama. Bukan hanya rumah tangganya suami atau rumah tangganya istri. Ini rumah tangga yang dibangun bersama suami dan istri. Karena ini rumah tangga bersama, maka bebannya pun sama. Dan karena itu harus sama-sama dipikul, harus sama-sama disyukuri, dan ingat, harus juga sama-sama dinikmati. Kalau tidak mau pikul tanggung jawab Robert dan Novita, maka simpel saja orang tua bilang, tidak usah menikah. Kalau mau menikah, maka harus siap untuk pikul tanggung jawab. Akan ada anak nanti, oleh karena kemurahan Tuhan. Tanggung jawabnya besar, dua orang akan pikul itu sama-sama. Anak-anak akan bertambah besar, dia akan bersekolah, tambah lagi tanggung jawabnya. Dua orang pikul sama-sama. Ada keluarga misalnya keluarga suami yang menikah, paling tidak ada tanggung jawab sebagai saudara. Ya, suami istri pikul lagi tanggung jawab itu bersama-sama. Banyak tanggung jawab yang dipikul sebagai suami dan istri. Dan ingat bahwa tanggung jawab itu tidak pernah selesai. Tanggung jawab itu dipikul sampai maut datang menjemput. Kalau begitu, saudari Novita dan saudara Robert, dari mana kekuatanmu untuk memikul tanggung jawab itu
Sedangkan kita sering berucap, kita manusia ini lemah dan terbatas. Dari mana kekuatan itu? Silakan saudara mempelai laki-laki membaca ayat yang kedua dari bacaan kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Dan saudari mempelai perempuan, Anda dipersilakan membaca ayat yang ketiga. Demikianlah jawabannya. Ketika ditanya, dari mana Anda yang terbatas dapat memikul tanggung jawab yang datang dalam perjalanan rumah tanggamu? Pemazmur memulai bacaan ini dengan bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan kafir mempercayai bahwa gunung atau bukit adalah tempat berdiam dewa-dewi sembahan mereka. Orang-orang juga percaya saat dikejar oleh musuh, saat mereka bersembunyi, mereka suka melihat apakah dari balik gunung akan muncul orang-orang yang datang untuk melepaskan dia. Maka pertanyaan ini kemudian dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan dari dewa-dewi yang bersembunyi di bukit-bukit batu atau di gunung-gunung, tapi dari Tuhan. Semata-mata dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dewa-dewi itu buatan tangan manusia, tapi pertolongan yang datang dari Tuhan itu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena itu, kalau pertolonganmu hanya datang dari Tuhan, maka sudah seharusnya yang Anda cari setiap saat dalam doa dan membaca kitab suci bersama-sama adalah Tuhan. Saudara-saudari mempelai dan jemaat Tuhan yang terkasih, kemarin dalam penggembalaan, kita baca Tuhan dipanggil sebagai gembala oleh Daud. Hari ini dalam kebaktian pemberkatan, kita baca Tuhan dipanggil sebagai penjaga. Sebagai gembala, terbukti pimpinannya. Semata-mata hanya akan dibawa ke padang yang berumput hijau dan ke mata air yang tenang. Meskipun itu harus melewati lembah yang kelam, toh tujuannya adalah padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Tapi sebagai gembala, lihatlah apa yang ditulis pada ayat yang ke-8. Mempelai berdua dipersilakan untuk membaca bersama ayatnya yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah dia sebagai penjaga. Maka kalau dia adalah penjaga, adakah penjaga lain yang penjagaannya lebih indah daripada Tuhan? Kemarin Novi bersaksi bagaimana Tuhan menjaga keluargamu, ayahmu, ibumu, dan 2 saudaramu saat Bapak Dani berhenti dari pekerjaannya, lalu mencari nafkah sebagai ojek dengan tetap menyekolahkan anak-anak. Dan Obe juga bersaksi bagaimana Tuhan setia menjaga dia yang bungsu bersama dengan ayahnya selepas kematian mama dan keempat saudarinya mengurus dia menikah hari ini. Kalau bukan Tuhan, Obe dan Novi, siapa lagi yang membuka jalan seluas-luasnya untuk semua berkat itu? Itulah sebabnya di ayat yang ke-5, pemazmur juga menyebut Tuhan adalah naungan. Apa itu naungan, Bapak Ibu, saudara-saudari? Naungan itu tempat berteduh, tempat berlindung. Saat panas orang mencari tempat bernaung.
Saat hujan orang cari tempat bernaung, sebab di bawah naungan orang akan selalu merasa aman. Tuhan bukan hanya tempat bernaung, tapi Dia juga penjaga. Engkau berlindung kepadanya dan Dia terus menjagamu. Tidak ada yang kurang dari penjagaannya. Saat engkau memikul tanggung jawabmu yang semakin hari terasa semakin berat, ingatlah bahwa Dia tempat bernaung dan Dia adalah penjaga. Maka mulailah perjalanan bersama sebagai suami dan istri dengan mengingat pesan firman Tuhan hari ini. Saat engkau melayangkan matamu ke gunung-gunung di dalam kesusahanmu bersama dan kemudian bertanya, dari mana akan datang pertolongan untuk kita? Ingatlah, pertolongan bagimu ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah, dan tidak akan terlelap. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Itu representasi dari dewa matahari dan juga dari dewi bulan. Anda tidak menyembah dewa-dewi ciptaan tangan manusia. Yang Anda sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka matahari yang dipandang sebagai dewa, atau bulan yang dipandang sebagai dewi yang tidak kau sembah, tidak akan pernah menyakiti engkau dalam keadaan apapun, sebab Tuhan penjagamu, Dia pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, selamat menempuh hidup bersama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, supaya engkau melihat anak-anakmu dan juga anak-anak dari anak-anak. Amin.